Apa sih sebenarnya yang buat kita malas tuh? Ada sebagian orang bilang malas itu karena lu nggak punya motif yang jelas. Kenapa lu lakuin itu? Ada juga sebagian orang berkata kemalasan disebabkan itu karena lu ngerasa tugas yang lu kerjain itu sebagai beban. Dan gue yakin jawaban ini benar. Dan satu lagi kenapa lu males? Jawaban gue karena lu nggak suka ngerjain itu. Ya termasuk skripsi yang sedang lu kerjain hari ini. Gini deh, gue yakin segala sesuatu perbuatan yang lu kerjain itu hal yang lu suka dan lu nikmati. Contohnya lu main futsal, udah tahu capek tapi lu suka gitu. Terus ada juga orang yang suka banget main gitar misalnya, membaca buku, dan sangat menikmati itu. Tunggu dulu, itu kan hobi bro, nggak bisa dong disamain sama tugas skripsi. Nah lu, justru itu. Nah di sini gue akan sedikit ngasih ilham buat lo yang mager banget ngerjain skripsi. Gue juga pernah kok ngalamin hal yang sama seperti lo. Yaps, mager berbuat sesuatu kalau yang gue kerjain itu gue anggap beban. Yaps, beban. Oke deh, tips pertama itu lo restart dulu deh otak lo dalam melihat sisi yang berbeda. Kenapa lo males gitu ngerjain skripsi? Ya karena lo anggap tugas akhir itu sebagai beban yang lo tanggung. Jadi segala sesuatu kalau didasari berdasarkan benalu, lo tuh bakal merasa berat gitu. Ya karena ketidaksukaan lo pada beban. Manusia tuh paling seneng banget deh lepas dari masalah beban gitu. Tapi disinilah pentingnya masalah yang justru akan mendewasakan lo. Nah, yang lo perlu perbaiki itu bagaimana sih lo merubah mindset lo itu dari tugas yang lu anggap beban menjadi hal yang lu anggap itu menyenangkan. Gini deh, ketika lu ngerjain skripsi di waktu yang udah lu tentuin nih. Misalnya lu bilang gini pada diri lu sendiri, gua harus ngerjain skripsi besok pagi. Nah, kata harus ini nih wajib lu ganti menjadi besok gua diberi kesempatan buat ngerjain skripsi. Nah, gini kan lebih enak. Karena dibalik kata harus tuh kayak sebuah beban yang lo harus lakuin. Ya sama halnya ketika lo niat main futsal yang menjadi hobi lo misalnya. Tanpa berkata pokoknya besok gua harus main futsal, pokoknya harus gitu. Kan enggak. Nah itu adalah hal pertama yang lo lakuin. Jadi lo merubah cara pikir lo tentang tugas yang lo anggap menjadi beban. Oke. Tips kedua dari gua, buatlah suasana yang menyenangkan. Suasana yang enak, momen yang mendukung, kondisi fisik yang sehat, dan keadaan yang baik saat lu melakukan tugas, itu akan lebih asik lu lakuin. Apalagi suasana hati lu lagi enak gitu. Kayak yang awalnya jadi beban jadi hal yang mengasihkan aja. Terus gimana tuh kalau suasana nggak enak gitu? Suasana hati terasa nggak bersahabat gitu bro. Ya jawabannya ciptakan suasana itu bro. Ketika lu ngerjain skripsi misalnya di pagi hari, pastikan lu mandi dulu, pakai deh tuh parfum biar wangi. Kalau ngerasa kamar lu berantakan, lu rapihin, lu beresin debu-debu atau bau yang lu rasa nggak nyaman. Jadi ciptain suasana yang menyenangkan dan nyaman. Misalnya lu siapin teh hangat atau kopi lah, atau hal yang mendukung lainnya. Dengan hal ini secara tidak langsung otak lu tuh udah memprogram kinerja baik yang merespon lu pada tindakan yang menyenangkan. Nggak percaya? Coba deh. Oh ya, perlu diingat juga nih, jangan memaksakan diri ketika diri lu capek banget misalnya. Pikiran sumpah, tenangin deh diri lu ketika lu mulai ngerjain ini. Oke, sekarang kita masuk ke tips ketiga. Itu kerjain 2 menit ketika lu lagi males-malesnya. Puncak kemalasan itu sebenarnya bukan ketika lu sedang ngerjain tugas. Justru kemalasan itu ketika awal pertama kali lu ngerjain sesuatu termasuk skripsi. Lu selalu bilang, nantilah belum ngumpulin niat, moodku nggak baik nih,
atau nanti aja lah, nanti aja terus sampai Jokowi 3 periode. Emang sih gue juga gitu kali, ngumpulin niat itu emang susahnya minta ampun. Gue rasa bukan hanya gue, Om Deddy Corbuzier juga pernah kali ya ngumpulin niat buat nge-gym gitu. Nah, tips yang lu lakuin setelah tips pertama dan kedua adalah ini, fokus pada 2 menit di awal. 2 menit di awal ini menentukan lu bakal ngerjain tugas atau enggak. Terus kenapa sih bro cuman 2 menit gitu? Kenapa enggak sekalian 1 jam biar efisien misalnya? Bukan gitu maksudnya. Ketika lu ngerjain 2 menit, lu tuh ngumpulin informasi di otak lu. Kalau 2 menit itu waktu yang ringan, mudah dan gampang lah misalnya. Nah, 2 menit ini menentukan lu ke depan. 2 menit ini kalau lu ngerjain dalam tanda kutip fokus, kupastikan lu nggak hanya 2 menit buat ngerjain skripsi, 30 menit bisa, bahkan 1 jam, atau bisa aja seharian. Perlu lu garis bawahin deh, hindari smartphone lu kalau itu mengganggu lu. Lu letakin deh HP lu jauh, berada di dekat lu, jangan berada di dekat lu. Itu penting banget. Nah, ini tips terakhir. Beri penghargaan buat lu ketika lu menyelesaikan tugas skripsi. Orang akan puas jika mendapatkan reward atau sesuatu yang membuat lu tuh merasa berharga. Reward itu tuh berupa emosi kebahagiaan ketika sudah merasa selesai mengerjakan tugas misalnya. Dan reward juga itu berupa penghargaan yang nyata. Nah, sandingin reward lu itu dengan tugas skripsi lu. Misalnya kayak gini. Lu suka banget tuh nonton film drama Korea. Lu sandingkan dengan reward lu itu dengan tugas skripsi lu. Misalnya seperti ini, lu ngomong ke diri lu sendiri ya. Setelah gue selesai bab 1 skripsi, gue akan nonton drakor 3 hari full, no skip, dan seterusnya. Jangan ganggu-ganggu ya. Atau gini, bagi lo yang suka jalan-jalan atau hiking misalnya kan naik gunung, lo bilang kayak gini, gue nggak akan naik gunung sebelum gue nemuin dosen gue revisi, kayak gitu. Jadi itu aja sih tips yang terakhir. Sebenarnya banyak banget sih trik dan tips menjadi faktor pendukung lu melawan males dan ngerjain skripsi. Misalnya lu harus targetkan nih kapan lu bertemu dosen di dinding kamar lu. Meski itu agak kelihatan klasik tapi sangat bantu banget ya. Nah, sebagai penutup gue mau ngasih saran deh. Masalah skripsi itu merupakan bagian dari masalah pola yang bakal lu temui lagi deh kemudian hari. Dulu kita pernah pusing gara-gara nggak keterima di PTN terbaik. Tapi pada akhirnya ya berjalan gitu aja. Setelah lulus kuliah pun masalah lu juga akan ngejumpain lu. Misalnya harus kemana sih gue setelah lulus ini, bingung lu. Ketika lu nikah, lu juga harus mikirin sandang pangan. Jadi masalah hidup tuh jangan terlalu dibuat pusing banget deh. Ya lu selesain aja yang ada, nanti juga bakal selesai. Dan jangan lupa juga berdoa ke Tuhan. Sebagai bentuk kita tuh nggak berdaya tanpa bantuan Tuhan. Mungkin gitu aja kali ya. Gue sangat seneng banget deh kalau lo dukung channel YouTube gue ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Salam.